Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang penanganan virus corona di tanah air, kita segera bergabung ke Gerahan BNPB Jakarta. Ada yang mingguan, jadi setiap hari Kamis seperti yang daerah-daerah Tegal, Pekalongan itu dibayar Kamisan. Setiap hari Kamis kita membayar upah tenaga kerjanya. Ada yang setiap hari Minggu. Ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, untuk kegiatan padat karya ini di Kementerian Pekerjaan Umum ada 10 triliun rupiah. Pertama untuk perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi, ya. Jadi di PT 3 GAI, jadi 10.000 lokasi dengan total anggaran 2,250 triliun. Masing-masing lokasi sebesar 225 juta. Untuk semua padat karya ini, mekanismenya pertama adalah merekrut pendamping. Jadi setiap lokasi, apakah itu irigasi, apakah nanti ada pisu, ada kotaku, kota tanpa kumuh, pasti ada pendampingnya. Jadi untuk merekrut pendamping, kemudian sosialisasi, baru kemudian dilaksanakan di lapangan. Jadi sekarang ini sudah mulai di minggu pertama April kemarin sudah mulai di beberapa lokasi. Jadi seperti di Pisu, di Kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi daerah perkotaan juga ada swakelola untuk meremajakan daerah perkotaan. Jadi daerah-daerah kumuh kita remajakan atau kita perbaiki drainasenya, air bersihnya, kemudian perumahannya dengan program rumah swadaya, baik itu yang dibangun baru maupun yang ditingkatkan kualitasnya. Jadi rumah tidak layak huni ditingkatkan, masing-masing rumah mendapatkan sekitar 17,5 sampai 25 juta rupiah sesuai dengan kerusakannya atau tingkat ketidaklayakannya. Kemudian ada juga Sanimas, sanitasi sistem berbasis masyarakat, kemudian air minum berbasis masyarakat dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jadi Sanimas ada di 1.208 lokasi dengan anggaran 391 miliar. Kemudian untuk Pisu itu adalah yang untuk jalan-jalan produksi di persawahan ada di 900 kecamatan. Kemudian Kotaku, kota tanpa kumuh ada di 364 kelurahan. Kemudian untuk swadaya, rumah swadaya kita pekerjakan sekitar 220.000 rumah diremajakan, baik yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 208.000 maupun yang dibangun baru karena memang rumah yang ada sudah sangat tidak layak sebesar 12.000 rumah. Totalnya ada 4,7 triliun rupiah. Total semua ada 10 triliun termasuk kita ingin membeli karet-karet rakyat yang sekarang sedang turun harganya untuk kita beli untuk nanti campuran aspal karet. Kita siapkan anggaran 100 miliar yang kita beli langsung ke koperasi-koperasi di kawasan penghasil karet seperti di Pontianak, Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Kita akan beli karet-karet rakyat. Kemudian kita juga membeli rosin, yaitu campuran untuk cat dalam membuat marka-marka jalan. Kita juga ingin memelihara rutin jembatan sepanjang 496 km sebesar 110 miliar dan juga pemeliharaan jalan sebesar 47.000 km 500 miliar. Pemeliharaan jalan itu marka-marka jalan, perapian rumput-rumput di sepanjang jalan, median, itu adalah swakelola bisa dikerjakan secara padat karya. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka realokasi dan refocusing program-program Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020. Sekali lagi dari 120 triliun di refocusing dan di realokasi sebesar 36,19 triliun rupiah dengan padat karya sebanyak 10 triliun rupiah. Satu lagi yang belum kami sampaikan,
padat karya ini juga di daerah-daerah yang kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang PMI yang pulang dari Malaysia, kita identifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program padat karya sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada sore ini kami akan menyampaikan perkembangan terkini respon pandemi COVID-19 yang kita laksanakan secara tersistematis sinergi dengan semua pihak yang dikoordinasikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai menayangkan program belajar dari rumah di TVRI untuk semua siswa, guru, dan orang tua murid. Ini penting agar proses belajar masih tetap berjalan meskipun dari rumah. Oleh karena itu, manfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengisi waktu di rumah dengan hal-hal yang sifatnya produktif. Oleh karena itu, tetap di rumah. Karena inilah yang menjadi kunci sukses kita untuk menekan semaksimal mungkin penularan kasus baru akibat interaksi dengan orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan yang berada di luar rumah. Ini menjadi penting karena inilah kekuatan kita. Kementerian Kesehatan telah menyetujui permintaan Gubernur Provinsi Banten terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, maka lengkap sudah seluruh klaster yang berada di Jabodetabek setelah sebelumnya ditetapkan PSBB untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Yang sebelumnya didahului oleh pembatasan skala besar untuk pembatasan sosial berskala besar untuk DKI Jakarta. Artinya, maka seluruh klaster epidemiologi Jabodetabek sudah dalam satu sistem yang integral. Kita harus menyadari bersama bahwa faktor pembawa penyakit COVID-19 ini adalah orang. Pergerakan aktivitas sosial orang yang memungkinkan terjadinya pemindahan penyakit ini dari satu tempat ke tempat lain. Dan kemudian adanya kelompok masyarakat yang rentan karena tidak bisa melindungi dirinya, karena tidak menggunakan masker, karena tidak menjaga jarak komunikasi lebih dari 2 meter secara fisik. Inilah yang kemudian memberikan ruang besar bagi terjadinya penularan-penularan di luar rumah sakit. Oleh karena itu mutlak harus kita batasi aktivitas sosial kita, mobilitas sosial kita, agar resiko menularkan atau resiko tertular bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu hanya satu yang harus bisa kita lakukan. Mari bergotong royong, mari bertenggang rasa, mari saling melindungi dengan cara mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara sekalian,
sifat virus corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah diri, mereplika diri sendiri, dan seringkali bermutasi. Oleh karena itu, ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Secara klinis gambaran viral load, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh ini akan berpengaruh terhadap gambaran keluhan klinisnya. Semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan semakin berat gejala fisik yang muncul. Oleh karena itu, sepakat seluruh dunia untuk mengatakan tinggal di rumah, agar kemudian paparan virus ini tidak semakin hari semakin banyak, yang nantinya akan berimplikasi kepada keluhan fisik yang semakin lama semakin menjelek. Kita sudah menyaksikan penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir ini, demikian cepat, demikian banyak. Ini adalah gambaran nyata bahwa memang aktivitas sosial kita belum kita batasi dengan baik. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pahami, kita harus sadar bahwa di antara keluarga masyarakat ada kelompok yang rentan terinfeksi, rentan terpapar oleh virus, yaitu mereka-mereka yang masih memiliki aktivitas sosial yang sangat aktif, masih berada di luar rumah untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak penting. Akibatnya, maka akan terpapar oleh banyak sekali virus yang dibawa oleh orang lain yang kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi sakit atau tidak. Karena gambaran pada orang tanpa gejala sudah dipastikan tidak akan ada keluhan apa-apa. Padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus. Atau orang dengan keluhan yang ringan sehingga tidak diinterpretasikan sebagai sakit. Apabila ini kemudian mengenai para lansia, para orang-orang tua yang disertai penyakit-penyakit bawaan sebelumnya, pada kasus hipertensi, pada kasus diabetes, maka akan dengan cepat kondisinya akan menjadi memburuk dan inilah yang nanti berkontribusi tinggi terhadap penyebab kematian. Oleh karena itu, mari kita lindungi mereka. Mari kita lindungi siapapun yang rentan. Dengan cara jangan keluar rumah, tetap di rumah saja. Manakala memang ada sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggalkan dan harus keluar dari rumah, gunakan masker dan batasi di luar rumah. Secepatnya kembali kalau memang sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan di luar rumah. Oleh karena itu, imunitas seseorang tentunya akan sangat menentukan berat ringannya gejala yang muncul, termasuk rentan tidaknya seseorang untuk mendapatkan infeksi virus ini. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, sabar, tenang, istirahat, olahraga yang teratur, dan tidak panik, ini menjadi kunci untuk kita semua. Gunakan masker, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum kita mencuci tangan sampai bersih. Cuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir. Saudara-saudara, kinerja yang kita lakukan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 27.000 sampel, 27.000 penduduk yang kita periksa untuk PCR real time dari 186 kabupaten kota yang terindikasi ditemukan kasus. Lebih dari 70 laboratorium sudah kita aktifkan di seluruh Indonesia, artinya bahwa akses untuk layanan pemeriksaan PCR real time sudah lebih merata lagi di seluruh wilayah tanah air. Kemudian
kesungguhan pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID ini sudah kita wujudkan. Salah satunya bahwa kita sudah mengadakan lebih dari 800.000 APD dengan standar medical grade, dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, inilah kesungguhan pemerintah agar semuanya bisa bekerja dengan profesional dan lebih tenang. Sudah lebih dari 20.000 relawan yang bergabung untuk merespon COVID-19 ini melalui gugus tugas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Donasi masyarakat luar biasa dan kami mengapresiasinya karena sudah lebih dari 196 miliar rupiah telah diterima. Terima kasih masyarakat Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada di seluruh dunia. Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa gotong royong adalah nilai utama dari budaya kita. Dan ini yang akan terus kita pertahankan karena sifat gotong royong inilah yang sekarang sedang diuji. Oleh karena itu, dapatkan informasi yang benar agar kita bisa mengambil sikap yang benar dan menjadi tidak panik. Beberapa layanan informasi secara resmi telah kita berikan, baik melalui portal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes, maupun layanan aplikasi online dan telemedicine yang lainnya. Oleh karena itu, ini cara bagi kita untuk memahami dengan benar apa sebenarnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka kita bisa merespon dan bersikap dengan benar pula di dalam kaitan dengan menyikapi COVID ini. Saudara-saudara, yang terakhir saya akan menyampaikan kondisi kasus positif yang kita dapatkan per tanggal sekarang. Kita patut bersyukur bahwa sudah ada 380 orang yang sembuh dari penyakit ini. 142 orang berada di Provinsi DKI sudah dinyatakan sembuh. Kemudian di Jawa Timur 73 orang dinyatakan sembuh. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan 31 orang dinyatakan sembuh, dan di beberapa provinsi yang lainnya. Kita berharap bahwa ini menjadi sebuah optimisme kita bersama bahwa COVID-19 bisa sembuh. Sekali lagi, COVID-19 bisa sembuh dan jumlah yang sembuh akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, pada pemeriksaan hari ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total kasus kita menjadi 4.557 orang. Yang menjadi sembuh sudah ada 380 orang. Yang terpaksa harus meninggal pada hari ini terhitung dari kemarin ada 26 orang sehingga totalnya menjadi 399 orang. Sebagian besar dari yang meninggal ini terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit sebelumnya. Di antaranya dari data yang kami miliki terbanyak adalah penyakit tekanan darah tinggi yang sudah bertahun-tahun, penyakit diabetes, kencing manis yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan beberapa dengan penyakit-penyakit paru-paru yang kronis, semisal asma, bronkitis, dan TBC. Oleh karena itu, mari optimisme kita gali bersama, kita bangkitkan bersama. Penyebaran masih terjadi. Oleh karena itu, pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dijalankan dan dipatuhi. Insya Allah bulan Ramadan sebentar lagi akan masuk, akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari
kita bersama-sama dengan doa yang tulus untuk kita bisa menjaga kondisi kita tetap sehat dan kemudian kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami untuk mengingatkan kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 kita adalah berbasis kepada kekuatan masyarakat semuanya. Kekuatan masyarakat untuk saling disiplin, patuh, mengingatkan satu sama yang lain, bergotong royong agar tetap berada di rumah, menjaga jarak yang aman pada saat melakukan komunikasi sosial secara fisik. Gunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak melaksanakan perjalanan kemanapun, tetap di rumah. Bepergian kemanapun akan mendatangkan risiko yang besar. Bukan saja buat kita yang menjalankan bepergian karena mungkin terpapar oleh orang lain yang sakit, tetapi manakala kita juga mengalami sakit dan kemudian kita mendatangi orang tua kita di kampung, mendatangi saudara-saudara tua kita di kampung, maka ini akan bisa menyebabkan mereka menjadi sakit. Mari kita bergotong royong dan bersatu untuk melawan COVID. Pemerintah punya komitmen yang kuat mulai dari pusat sampai ke daerah. Masyarakat kami yakin punya komitmen yang kuat baik di tingkat desa sampai dengan RT RW. Oleh karena itu kita tetap harus meyakini bahwa dengan gotong royong dan bekerja sama, bahwa dengan semangat saling melindungi, kita pasti akan memenangkan peperangan ini melawan COVID-19. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.